Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 7, jumpa lagi dengan saya, Haniatul Fakiroh. Kalian bisa panggil saya Bu Hani. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang menyanyi dengan satu suara atau menyanyi secara unisono. Sebelumnya, saya ingin menyapa kalian dulu yang di rumah. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat meskipun kalian harus belajar dari rumah. Jangan ngos-ngosan ya. Kalian harus menonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di-skip, oke? Sebelumnya, simak dulu ya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini. Menyanyikan lagu secara unisono merupakan menyanyikan dengan satu jenis suara. Satu jenis suara ini dinyanyikan dengan satu melodi saja. Nah, yang dimaksud dengan melodi merupakan rangkaian nada-nada. Dalam menyanyikan satu jenis suara ini, kalian juga harus tahu dulu apa saja jenis suara manusia. Jenis suara manusia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jenis suara perempuan dewasa, yang kedua jenis suara laki-laki dewasa, dan yang ketiga adalah jenis suara anak-anak. Yang pertama, jenis suara perempuan dewasa dibagi menjadi 3, yaitu ada sopran atau suara tinggi perempuan, kemudian yang kedua mezzosopran atau suara sedang perempuan, dan yang ketiga adalah alto atau suara rendah perempuan. Jenis suara yang kedua adalah suara laki-laki dewasa. Dalam suara laki-laki dewasa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tenor atau suara tinggi laki-laki. Yang kedua adalah bariton, suara sedang laki-laki. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah bass, suara rendah laki-laki. Kemudian jenis suara yang ketiga adalah jenis suara anak-anak, dibagi menjadi 2, yaitu jenis suara dengan nada tinggi dan jenis suara dengan nada rendah. Teknik vokal merupakan cara memproduksi suara agar bisa menghasilkan hasil suara yang baik, jelas, nyaring, dan enak didengar. Nah, kalian harus mempelajari teknik vokal ini agar kalian bisa menjadi seorang penyanyi yang baik. Ada beberapa macam teknik vokal. Yang pertama adalah intonasi, yang kedua adalah artikulasi, yang ketiga phrasing, yang keempat sikap badan, yang kelima teknik pernafasan, dan yang terakhir adalah ekspresi. Yang pertama, intonasi. Intonasi merupakan ketepatan nada yang tepat saat bernyanyi, atau tinggi rendahnya nada. Untuk bisa mendapatkan intonasi yang baik, kalian harus memiliki pendengaran yang baik, kemudian mengontrol pernafasan, serta memiliki rasa musikalitas. Berikut saya akan menyanyikan lagu dengan intonasi yang tidak tepat. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Nah, tadi saya menggunakan intonasi yang tidak tepat atau nadanya tidak enak didengar. Kemudian bagaimana intonasi yang tepat? Seperti ini contohnya. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya.
selanjutnya adalah artikulasi. Artikulasi merupakan cara mengucapkan kata demi kata secara jelas dalam bernyanyi. Dalam bernyanyi, kalian harus mengucapkan kata-katanya itu secara jelas. Hal ini harus dilakukan. Kenapa? Karena dengan kalian mengucapkan kata-kata atau kalimat yang jelas, maka pesan lagu tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh si pendengar lagu. Berikut merupakan contoh artikulasi yang tidak tepat. Nah, kalian sudah mendengarkan? Menurut kalian gimana? Saya sudah menyanyi seperti itu. Tidak enak didengarkan dan kalian juga tidak tahu, tidak mengerti apa yang sudah saya nyanyikan itu. Nah, makanya dalam bernyanyi itu kalian harus mengucapkan kata-katanya secara jelas. Seperti ini. Sakomangemu tanah manjau mangemu milai lekaku sayang sakomangemu tanah jauh mangemu milai lekaku sayang. Selanjutnya adalah teknik phrasering. Phrasering merupakan pemenggalan kata atau kalimat yang benar dalam bernyanyi. Sebagai contoh, saya akan menyanyikan lagu dengan phrasering yang tidak tepat. Nah, menurut kalian bagaimana? Tadi bagian mana yang tidak tepat pemenggalan katanya? Nah, pada bagian ini ya, nah, harusnya di situ saya tidak mengambil nafas, tapi tadi saya mengambil nafas sehingga menimbulkan pemenggalan kata. Jadi di situ merupakan bagian yang salah. Bagian yang benar gimana? Seperti ini. Selanjutnya adalah sikap badan. Sikap badan merupakan cara berdiri seorang penyanyi dengan posisi yang tepat. Nah, bagaimana untuk menghasilkan atau membentuk posisi yang tepat? Kalian bisa sambil mempraktekannya di rumah ya. Jadi, penyanyi dengan posisi yang tepat adalah berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu, kemudian tangannya rileks di samping kanan kiri, bahunya tidak terlalu diangkat ya. Badannya tegap tapi tidak terlalu membungkuk atau terlalu membusu. Jadi posisinya harus nyaman, rileks, dan tenang. Teknik yang kelima adalah teknik pernafasan. Pernafasan merupakan keluar masuknya udara melalui paru-paru. Nah, jenis pernafasan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernafasan dada, yang kedua pernafasan perut, dan yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Seorang penyanyi yang baik lebih baik menggunakan pernafasan diafragma, karena dengan menggunakan pernafasan diafragma akan menghasilkan suara yang santai, rileks, dan bisa menghasilkan hasil produksi suara yang lebih bagus. Mengapa? Karena dalam pernafasan dada dan perut akan menguras lebih banyak tenaga yang dihasilkan. Jadi penyanyi tidak akan santai. Akan tetapi pernafasan dada ini juga baik digunakan, tapi untuk nada-nada rendah saja.
Bagaimana untuk menghasilkan pernafasan dada? Kalian bisa sambil mencobanya jika kalian ingin, yaitu dengan cara mengambil nafas sebanyak-banyaknya lalu disimpan di rongga dada di sini ya. Nanti posisinya adalah dadanya agak membusung. Pada saat mengambil pernafasan dada ini nanti bagian bahunya agak terangkat dan bagian dadanya agak membusung. Namun ini kurang baik digunakan karena penyanyi akan boros nafas dan juga merasa lebih mudah lelah. Untuk pernafasan perut juga sama, mengambil nafas lalu disimpan di rongga perut dan nanti bagian perutnya yang akan mengembang. Namun pernafasan ini juga kurang baik digunakan seorang penyanyi. Lalu yang baik adalah pernafasan diafragma dengan cara mengambil nafas melalui mulut dan hidung secara bersamaan, kemudian disimpan di rongga sini, rongga pinggang ini ya. Jadi bagian yang mengembang adalah bagian samping ini. Disimpan, posisi perutnya adalah kuat, kencang, kemudian akan menghasilkan nafas yang baik, nafas yang panjang dan lebih mudah diatur. Jadi suara yang dihasilkan akan lebih besar. Teknik vokal yang terakhir adalah tanda ekspresi. Ekspresi merupakan penjiwaan lagu saat bernyanyi. Jadi begini, jika kalian ingin bernyanyi dan ingin pesan lagu yang dinyanyikan dapat tersampai kepada pendengar, maka kalian harus memahami hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah kalian harus mengerti materi lagunya. Yang kedua, kalian harus mengerti isi lagunya. Yang ketiga, kalian harus menyanyikan lagu dengan frasering yang tepat. Dan yang terakhir, kalian harus mengetahui tanda-tanda yang terdapat dalam lagu, seperti tanda dinamika, tanda tempo, maupun tanda ekspresi. Setelah kalian memahami semua materi tersebut, maka kalian bisa menjadi penyanyi yang baik karena kalian sudah menerapkan teknik vokal. Sekian dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dengan mudah kalian pahami, kalian mengerti. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.